Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan sedikit mengulas tentang limit fungsi ya. Pertemuan 11. Oke, next slide. Kok agak error ini ya. Oke, maaf tadi sedikit ada gangguan. Jadi secara umum definisi limit itu adalah nilai hampiran ya atau pendekatan ya suatu variabel oleh bilangan real. Jadi jika nilai fx mendekati satu bilangan real L untuk x mendekati A dengan catatan x itu tidak sama dengan A ya, dia cuma mendekati A saja. Maka L merupakan limit fungsi fx di x sama dengan A dan dinyatakan dengan limit x mendekati A. Nah, ini maksudnya x mendekati A, tapi dia itu tidak sama dengan A ya, dia cuma mendekati A. Nah, yang ini ya, x mendekati A. Nah, ini dibaca mendekati ya. X mendekati limit x mendekati fx limit x mendekati A dari fx itu sama dengan L ya. Ini jadi sekali lagi penekanannya ini dibaca x mendekati A. Ini ya, makanya di sini limit fx untuk x mendekati A ini ya, untuk x mendekati A. Oke. Sebagai ilustrasi gitu ya. Jadi misalkan ada fungsi fx sama dengan 3x plus 1 gitu ya. Ini kita dekati limit dari fx saat x mendekati 2 ya, saat x mendekati 2, ini dari kiri dan kanan ya gitu ya. Jadi tapi dia tidak sama dengan 2 gitu ya. Jadi anggaplah di sini kita ambil satu bilangan yang mendekati 2, 1,9 gitu ya. Itu nilainya adalah 6,7. Kemudian kita naikkan lagi 1,99 nanti X-nya 1,99 ketika kita masukkan ke sini gitu ya. Nanti nilainya adalah sekitar 6,97 seterusnya gitu ya. 199, 1,999 nanti nilainya sekitar segini 6,997. Begitu halnya dia dari kanan ya, dari 2,1, dari 2,01 sampai 2,001 bisa dibukti setelah kita substitusikan ke nilai X di sini bisa dibuktikan nantinya hasilnya seperti yang ini ya ditampilkan di sini. Nah, halnya ketika X-nya kita ganti 2 itu sama dengan 7 gitu ya. Jadi kalau kita ganti dengan nilainya 2 itu sama dengan 7. Bisa kita simpulkan, Anda lihat di sini 1,99 seterusnya itu kan udah hampir boleh dikatakan udah sama dengan 7 kan gitu. Begitu halnya dengan 2,001 itu hampir boleh kita katakan sama dengan 7 gitu ya. Nah, dari tabel di atas dapat dilihat bahwa fx menuju 7, jadi fx itu menuju 7 ya, limitnya menuju saat x mendekati 2 baik dari kiri maupun dari kanan. Karena limit kiri dan kanan ada dan bernilai sama, maka limit fx tadi di mana fx-nya 3x plus 2 di x sama dengan 2 itu ada. Dengan demikian limit didekati dari kanan, limit x mendekati 2 gitu ya. Dari 3x plus 1 didekati dari sama dengan didekati dari kiri, ini maksud 2 min. Ini maksudnya didekati dari kiri untuk x mendekati 2 dari, dan untuk x mendekati 2 dari kanan itu sama dengan 7. Seterusnya kita tulis yang ini saja.
Kemudian ini cara mengerjakan limit, itu ada urutannya ya gitu ya. Jadi ada, anggaplah kita sederhanakan ada 3 lah di sini gitu ya. Ada 3 secara umum ya. Cara menghitung limit. Cara pertama adalah, langkah pertama, bisa nggak dia disubstitusi langsung? Kalau ternyata substitusi langsung bisa, maka hasil dari substitusi itu adalah nilai limitnya. Kalau misalnya tidak bisa disubstitusi langsung, nanti baru masuk ke yang kita coba dengan difaktorkan. Kalau yang pertama tadi kan kasus limit X mendekati 1, ketika kita ganti X-nya dengan 1, ternyata nilainya adalah 3. Limit berarti nilai limitnya adalah 3. Nah, kemudian kasus yang kedua ini, kalau kita substitusi langsung kan, ini, Anda perhatikan fungsi ini, X kuadrat min 9 dibagi X min 3, Anda ganti X-nya dengan 3, kan hasilnya 0 per 0, bisa. 0 per 0, gitu ya. Maka karena nggak bisa substitusi langsung, kita coba difaktorkan, gitu ya. Sebisa mungkin, gitu ya. Jadi difaktorkan, sebisa mungkin maksudnya didapatkan ada nilai limitnya. Coba kita faktorkan, nah ternyata ini X kuadrat min 9 bisa kita faktorkan, X min 3 kali X plus 3 ini dibagi X min 3. Ternyata ini bisa dicoret ya, dihilangkan ya. Limit X mendekati 1, X plus 3. Ternyata hasilnya adalah 6. Jadi limit dari ini adalah 6. Gitu ya. Kemudian kalau misalnya sangat sukar difaktorkan, terutama untuk yang bentuk akar ya, maka kita dikalikan dengan faktor sekawannya. Contohnya misalnya ada limit X mendekati 4, ini dari X min 4 dibagi akar X min 2, kalau kita substitusi langsung, itu hasilnya adalah 0 per 0 gitu ya. Kalau kita faktorkan juga, ini kok susah gitu ya. Sangat karena bentuk akar kan susah dia. Nah, maka kita coba kalikan dia dengan dengan faktor sekawannya gitu ya. Faktor sekawan tuh yang ini ya. Kita ambil yang bawah. Jadi yang akar kan yang bawah, yang bentuk akar tuh kan yang bawah. Jadi ini yang bawah ini yang bentuk akar X min 2, faktor sekawannya adalah, kalau min dia tinggal ditambahkan positif aja ya gitu ya. Kalau min tinggal kalau di sini akar X min 2, faktor sekawannya adalah akar X plus 2 gitu ya. Nanti kita bawa ke ini dia, gitu. Kita tahu bahwa A plus B kali A min B itu adalah bisa kita sederhanakan menjadi A kuadrat min B kuadrat ya. Nah, jadi yang ini sendiri, yang bawah ini ya kita bawa ke sini dia. Yang atas tetap kita biarkan ya. Bentuk nggak bisa disederhanakan lagi, limit X mendekati 4 dari X min 4 kali akar X plus 2. Yang ini sendiri menjadi X min 4 gitu ya. Kok bisa X min 4? Asalnya dari ini, kita lihat sebagai, kita bawa ke sini ya. Ini akar X, itu kita lihat sebagai A. Akar X kalau Anda kuadratkan akarnya kan hilang, maka di sini dia jadi X. 2 Anda kuadratkan dia jadi 2 kuadrat, dia jadi 4 kan. Maka di sini X min 4. Kemudian ini bisa dihilangkan gitu ya. Kemudian Anda ganti X-nya dengan 4 substitusi, nanti hasilnya adalah 2 plus 2 sama dengan 4. Jadi ini intinya sebenarnya di sini ya, limit itu fokusnya di sini. Anda coba dulu substitusi langsung, kalau bisa itulah limitnya. Kalau tidak bisa, coba difaktorkan. Kalau bisa difaktorkan, itulah limitnya. Kalau ternyata ini tidak bisa, terutama untuk bentuk akar, nanti Anda kalikan dengan faktor sekawan. Kira-kira itu ya. Kemudian ini kaidah-kaidah limit, ini cuma ini saja. Kalau limit K,
K itu bukan fungsi ya. Berapapun nilai X-nya ya hasilnya tetap K gitu maksudnya ya. Limit X mendekati 0 dari 5 tetap 5, nggak terpengaruh oleh ini kan. Nggak terpengaruh oleh X. Limit X mendekati 3 ya 3 gitu. Penjumlahan limit sama sebenarnya seperti apa? Penjumlahan biasa ya gitu ya. Jadi limit X mendekati A dari dua fungsi di dalamnya bisa dipisahkan, dikerjakan secara satu persatu ya limitnya ya. Limit X mendekati A dari fx dikerjakan, ditambahkan dengan dicari lagi limit gx-nya gitu ya. Atau disederhanakan ini kalau dalam kurungan maksudnya disederhanakan fungsinya. Kalau ini dipisah fungsinya gitu. Disatukan lah ini fungsinya, ini dipisah fungsinya boleh. Contohnya ini gitu ya. Kalau mau dipisah seperti ini, masalah selera kita aja ya gitu ya. Langsung juga boleh. Sama perkalian juga sama. Mau langsung di dalam, disubstitusi langsung ke sini, atau boleh dipisah dulu. Oke, ini cuma kaidah-kaidah secara umum dari limit ya, gitu ya. Ini hampir ini intinya di sini tadi ya, yang ini. Sekarang ini kontinuitas, ini tambahan saja. Kontinuitas dalam kamus yaitu tidak terputus ya, kalau kontinuitas itu artinya tidak terputus atau berkesinambungan terus menerus lah gitu ya, tidak terputus atau sinambung. Suatu fungsi f dikatakan kontinu di x sama dengan a jika ada dua yang kita cek. Pertama, fx ketika ketika kita substitusi nilai x-nya pada fungsi itu ada gitu ya. Kemudian yang ini saja, yang ini ya yang dimaksud fx-nya ada gitu ya. Jadi suatu fungsi y sama dengan f dikatakan kontinu di x sama dengan c. Ada 3 syarat yang harus dibuktikan. Kita substitusi dia ada ke fungsi. Terus yang kedua limitnya ada. Yang ketiga adalah limit fx ini maksudnya. Yang ketiga dia adalah A sama B itu sama gitu ya. Ini saya sedikit ralat ya. Yang benar adalah A sama B fx nilai fx ketika x sama dengan c sama dengan limit x mendekati dari fungsi fx ya. Jadi apakah A sama B sama? Kalau ternyata sama, berarti itu adalah dia kontinu di X sama dengan C gitu ya. Kemudian coba kita masuk ke contoh ya, contoh. Nah, ini ada fungsi seperti ini, ada fungsi seperti ini. Nah, okay. Diperhatikan fungsi fx-nya ini, kita ingin menguji apakah kontinu di X sama dengan 3. Langkah pertama adalah ini. Kita substitusi X-nya kita ganti dengan 3, F3 ya. 3 tambah 1 dibagi 3 min 1. Hasilnya ada nih 4 gitu ya. Terus langkah kedua adalah kita cari limitnya gitu ya. Limit X mendekati 3 dari Fx ya, dalam hal ini X per 1 dibagi X min 2. Ternyata limitnya adalah 4. Nah, karena ini sama gitu ya. F3 dengan limit X mendekati 3 dari fungsi fx sama gitu ya. Jadi fx maksudnya fx ini maksud karena fx sama dengan limit ya, ini limit fx ya gitu ya. Limit fx yaitu sama-sama hasilnya adalah 4, maka dia ini adalah kontinu di X sama dengan 3. Oke, itu saja sekilas ya, review sedikit tentang limit ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.